Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melihat hari ini, hari yang baru, karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami rindu mengerti firman-Mu, berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini yang kita percaya dalam keadaan tubuh yang sehat. Sekalipun ada persoalan, namun kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Langsung saja firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, saudara. 2 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, dari surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius. Banyak nasihat yang diberikan oleh Paulus untuk Timotius, terutama dalam pelayanan. Rasul Paulus adalah seorang yang menyerahkan hidupnya total untuk mengikuti Tuhan, bahkan untuk menjadi pemberita Injil. Dan dalam menjalankan tugasnya, dalam dia menjalankan panggilannya mengikut Tuhan, tidak sedikit persoalan penderitaan. Bahkan apa yang Rasul Paulus alami dalam hidupnya itu tidak ada yang sebanding dengan apa yang kita alami hari ini. Kita semua punya penderitaan, kita semua punya masalah, tetapi tidak ada yang seberat Rasul Paulus. Di dalam pelayanan dia memberitakan Injil. Dia berkata, setiap hari aku berada di dalam bahaya maut, yaitu kematian. Dia diancam, mau dibunuh, mau dipenjara, mau disesak, dianiaya. Kalau kita berbicara penderitaan, saudara, jangan merasa seolah-olah kita ini yang paling sudah menderita di dalam hidup ini. Rasul Paulus adalah contoh dan teladan di dalam hidup kita. Bahkan saya sendiri sangat mengagumi Rasul Paulus, seorang yang dipakai Tuhan. Iman kita banyak bertumbuh ketika kita membaca surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Surat-surat yang sangat keras, yang begitu keras, ditulis oleh seorang yang hidupnya dipersembahkan total bagi Kristus, bagi pelayanan, bagi pemberitaan Injil. Dan yang dia dapatkan adalah penderitaan demi penderitaan. Namun apa yang Rasul Paulus katakan tentang penderitaan yang dialami, dia berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, persoalan dalam hidup kita belajar hari ini. Rasul Paulus berkata, jangan malu kalau kita menderita karena kebenaran. Tapi kalau kita menderita karena dosa, ya kita harus malu, saudara. Menderita karena merebut suami orang, suami istri, merebut istri orang. Kita menderita di penjara karena mencuri, itu karena kita berbuat salah. Kita harus bertobat. Namun kalau kita menderita karena kebenaran, seperti Rasul Paulus, dia berkata, aku tidak malu. Selama hidup kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita melakukan kebenaran, memang pasti akan banyak penderitaan, tetapi kita nggak usah malu. Rasul Paulus bilang, aku menderita, namun aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Seringkali ketika kita mengikut Tuhan, ada persoalan, ada penderitaan yang kita alami. Saya pun dulu begitu. Seringkali saya berpikir, Tuhan, orang-orang keluarga saya sudah tahu bahwa saya ikut Tuhan, tapi kenapa nasib saya
nasib kita seperti ini, susah. Nanti apa orang bilang? Saudara bilang apa? Keluarga bilang apa? Setelah mengikuti Yesus, apa yang kita dapatkan? Sebagai orang percaya, kita tidak boleh bersikap seperti itu. Sebaliknya, Rasul Paulus bilang, aku tidak malu. Jangan malu kalau kita menderita karena kebenaran. Kenapa, saudara? Pastikan engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Rasul Paulus bilang, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Hari ini, yakinkah saudara? Siapakah Tuhan yang engkau ikuti? Siapa yang engkau sembah? Kalau engkau menyembah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah engkau lihat bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat melakukan segala perkara, maka kita juga dapat berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bangkitkan imanmu hari ini dan berkata kepada Tuhan, aku tidak takut, aku tidak malu atas penderitaan yang aku alami, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Bagaimana kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita percaya? Tentunya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, lewat firman, lewat Roh Kudus, lewat kesaksian, pengalaman hidup. Kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Makanya Rasul Paulus bilang, aku tidak malu menderita, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini adalah sebuah ungkapan iman yang begitu luar biasa. Seandainya kita juga dapat berkata, aku tidak takut, bahkan mati sekalipun aku tidak takut. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada Dia, Tuhan yang memberi kemenangan. Aku percaya kepada Yesus yang memegang kendali atas hidupku. Aku percaya kepada Yesus yang memegang masa depanku, bahkan yang akan memberikan hidup di dalam kekekalan. Saudara, kepada siapa engkau percaya pada hari ini? Kalau engkau percaya kepada manusia, engkau menaruh harapan kepada manusia, maka engkau pasti akan kecewa. Tetapi ketika hari ini engkau menaruh harapan percayamu kepada Tuhan, maka kita dapat berkata, aku tidak takut, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekalipun masa ini berganti, sekalipun dunia ini bergoncang, aku tidak akan takut, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Lalu dikatakan di sana, saudara, dan aku yakin bahwa Dia, huruf besar, Tuhan, Dia adalah Tuhan yang berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya, bahwa Dia Tuhan yang akan meneguhkan. Dia juga Tuhan Allah yang berkuasa. Rasul Paulus bilang, dan aku tahu juga bahwa Dia Allah yang berkuasa dan Dia sanggup memelihara apa yang sudah dipercayakan kepadaku sampai pada hari Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, bahkan sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara, apa yang sudah kita dengar dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar dari apa yang kita sudah dengar dari khotbah-khotbah, apa yang sudah kita dengar dari apa yang Yesus katakan, yang dikatakan peganglah itu, hidupi itu saudara. Terimalah ajarannya sehat itu, agar iman kita kuat dan agar kita juga dapat melakukan segala perkara, bahkan sampai pada akhir garis kita didapati menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada orang-orang pemenang. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Karena itu hari ini pastikan engkau tahu kepada siapa engkau percaya, supaya engkau juga boleh menaruh harapan dan iman kepada Tuhan, sehingga kita keluar sebagai pemenang sampai garis akhir. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, karena kami percaya
Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami sampai pada akhirnya, sampai pada hari Tuhan tiba. Kami mau meneguhkan iman kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara sepanjang hari. Kami percaya Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang menuntun hidup kami. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.